you see what I see? Ini kisah yang kualami sekitar tahun 2018. Saat itu aku tinggal di sebuah rumah yang lokasinya terpencil, masuk ke gang sempit, dan posisi rumah berada di paling belakang. Bagian belakang rumah berbatasan langsung dengan kebun singkong seluas 200 meter, kebun yang dikenal angker oleh penduduk sekitar. Tepat di bagian tengah kebun berdiri kokoh pohon sengon laut yang menjulang tinggi. Diameternya cukup besar, tingginya pun kurasa lebih dari 20 meter. Aku sering mendengar omongan para tetangga yang tinggal lebih dulu di kawasan ini. Katanya pohon sengon laut itu ada penunggunya, semacam wewe gombel. Aku dan suami tak ingin ambil pusing dengan semua cerita itu. Bagi kami, manusia hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Masing-masing saja, tak perlu mengganggu. Di samping rumah yang kutempati terdapat sebuah kandang ayam yang tak terpakai. Kondisi kandang ayam itu nyaris roboh. Meskipun begitu, ada saja induk ayam tetangga yang datang ke kandang itu untuk bertelur. Hanya bertelur, kemudian meninggalkan telurnya begitu saja. Biasanya si empunya ayam yang akan datang dan mengambil telur setiap sore. Itu pun setelah aku memberitahu si pemilik ayam. Pernah suatu ketika ada induk ayam yang bertelur di kandang tersebut. Kebetulan saat itu aku tidak tahu siapa pemilik ayam yang bertelur di kandang itu, jadi aku membiarkannya. Sampai hari ke-14, aku belum menemukan siapa pemilik ayam itu. Saat kulihat jumlah telur hanya 12, artinya induk ayam sudah mulai mengerami telurnya sejak 2 hari lalu. Sorenya, Bu Eti, tetangga depan rumahku, datang bersama seorang pria sekitar berusia 40-an. Menurut penuturan Bu Eti, pria itu adalah pemilik ayam yang bertelur di kandang samping rumahku. Pria itu bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah tetangga yang rumahnya berada di sisi jalan raya, cukup jauh dari rumahku. Katanya salah satu ayam peliharaannya tidak pulang sudah 2 hari. Artinya sejak ayam itu mengerami telurnya. Setelah mengobrol sebentar, Pak Hasan memutuskan bahwa tak akan membawa ayamnya. Ia membiarkan ayamnya berada di kandang itu sampai telurnya menetas. Untuk pakannya, Pak Hasan akan datang setiap pagi dan sore. Aku tak keberatan. Setelah 21 hari, telur ayam itu menetas. Namun saat ku tengok, ternyata hanya ada 10 telur yang menetas. Sekitar jam 8 pagi, Pak Hasan datang. Ia membawa anak-anak ayam yang baru menetas itu. 2 telur yang belum menetas, dibiarkannya begitu saja berada dalam kandang. 2 telur itu dilihat oleh suamiku. Menurut abang, masih ada tanda-tanda kehidupan dalam telur itu. Ia kemudian mengambil 2 telur dan meletakkannya di belakang kulkas, tepat di bagian bawah samping mesin. Katanya supaya hangat dan bisa menetas. Benar saja, sorenya 1 telur menetas, sementara 1 yang lainnya terlihat retakan sedikit lebih besar pada cangkangnya. Oleh abang, 1 telur yang retak itu dibuka dan dikeluarkan anak ayam itu dari dalam cangkangnya. Abang menyiapkan 1 kardus bekas mie instan.
Bagian bawah kardus diberi kain bekas pakai, kemudian dilapisi lagi dengan tanah yang dicampur dengan pasir kering. Kedua anak ayam itu diletakkan di dalam sana. Abang meletakkan kardus itu di kamar belakang, katanya supaya aman dari tikus. Kardus itu di bagian atasnya juga diberi lampu bolam untuk memberi kesan hangat pada anak ayam. Suamiku terlihat sangat menyayangi kedua anak ayam itu. Bangun tidur langsung menengok ayam. Sebelum bekerja menengok ayam, sepulang bekerja ayam pula yang ditujunya. Sebagai seorang istri, aku merasa kesal. Pernah aku katakan kepadanya sekalian saja tidur dengan ayam. Abang hanya tertawa dan mengatakan kalau sifatku seperti anak kecil, masa cemburu sama anak ayam, katanya lagi. Sudah 1 bulan lamanya kedua anak ayam itu menjadi penghuni kamar belakang. Ukurannya tentu sudah semakin besar. Aku meminta suamiku supaya memindahkan mereka ke dalam kandang seperti ayam pada umumnya. Abang kemudian merenovasi kandang yang ada di samping rumah, mengganti kayu-kayunya yang lapuk dengan bambu. Setelah itu memindahkan kedua anak ayam berwarna merah kecoklatan ke dalam kandang. Esoknya setiap pagi kedua ayam itu dilepas dan dibiarkan berada di sekitar rumah. Paling jauh mereka mencari makan sendiri sampai ke kebun singkong. Setiap sore ayam-ayam itu akan pulang ke kandang. Itu terjadi sampai usia ayam sekitar hampir 3 tahun. Suatu sore, aku ingat saat itu hari Selasa. Hari itu hanya 1 ayam saja yang pulang ke kandang. Aku segera mencarinya ke sekitar kebun. Hari semakin sore dan ayam belum juga kutemukan. Selepas maghrib saat abang baru pulang bekerja, aku menceritakan kalau 1 ayamnya tidak pulang. Seperti dugaanku, abang marah dan menuduhku lalai dalam menjaga hewan peliharaan kesayangannya. Aku hanya bisa diam meski dalam hati kesal juga. Rabu pagi abang sudah mencari ayamnya. Ia mendatangi tetangga yang juga memiliki ayam, berharap siapa tahu ayamnya menginap di sana. Aku tak habis pikir kemana hilangnya ayam itu. Sepertinya tidak mungkin jika ada orang yang mencurinya, sebab kebun singkong belakang rumah rapat dikelilingi pagar bambu. Satu-satunya jalan untuk masuk ke kebun hanya melalui depan rumahku. Dan hari itu aku tak melihat siapapun ke sana. Menjelang siang, abang datang dan membawa kabar kalau ia tak menemukan ayamnya. Setelah abang berangkat kerja, aku kembali melakukan pencarian, berharap menemukan titik terang tentang keberadaan ayam itu. Aku masih mencari di sekitar kebun singkong. Entah kenapa firasatku mengatakan kalau ayam itu masih berada di sekitar kebun. Aku terus berjalan di antara pepohonan singkong. Saat aku berada di bawah pohon sengon laut sayup-sayup, aku mendengar suara khas ayam betina yang berbunyi. Suaranya hilang timbul terbawa angin. Anehnya, suara kenapa berasal dari atas pohon. Spontan aku mendongak ke atas untuk memastikan. Dan benar saja, suara ayam itu ada di atas sana. Tapi apa mungkin? Sayangnya aku tak bisa melihat dengan jelas apakah benar ada ayam di atas pohon itu. Rasanya ya tak mungkin. Pohon sengon ini tinggi dengan sedikit dahan yang hanya ada di dekat pucuk pohon. Bukan semacam pohon jambu yang memiliki dahan banyak yang bercabang. Bagaimana caranya ayam ini bisa terbang ke atas pohon yang memiliki tinggi lebih dari 20 meter ini? Akhirnya aku memutuskan mengakhiri pencarian. Sore hari setelah abang pulang, aku bilang padanya kalau ayam kesayangannya ada di atas pohon sengon. Abang jelas tak percaya.
Mana mungkin ayam itu bisa terbang tinggi ke atas pohon sengon. Mungkin yang kudengar adalah suara burung, katanya. Aku mengelak. Suara burung dan ayam jelas berbeda. Mungkin saja ayam itu disembunyikan oleh penunggu pohon sengon, kan? Siapa tahu besok dia pulangkan ayamnya, kataku lagi. Abang tak menanggapi dengan serius kata-kataku itu. Ia malah tertawa dan menganggapku ngawur. Sudahlah, kalau nggak pulang ya nggak apa-apa, kata abang lagi. Esoknya kami benar-benar melupakan perihal ayam yang menghilang itu. Kalau aku jelas tak merasa kehilangan karena aku tidak hobi memelihara hewan. Berbeda denganku, abang terlihat belum ikhlas dengan kejadian ini. Sebelum berangkat kerja, aku melihat abang ke kandang, mengusap perlahan ayam yang kini tersisa satu sambil berkata, "Kasihan lu, sekarang sendirian deh." Abang juga berpesan supaya aku jangan melepas ayam itu. Hari ketiga sejak hilangnya ayam, aku masih merasa penasaran. Kudatangi pohon sengon dan masih dapat kudengar suara ayam dari atas pohon. Dengan lantang aku berteriak, "Aku gak tahu siapa kamu, yang aku tahu kamu ada di pohon ini. Aku gak pernah berniat mengganggu, jadi tolong juga jangan ganggu aku. Jika memang kamu yang ambil ayamku, tolong kembalikan." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba tengkukku terasa dingin seperti ditiup. Suara ayam itu masih terdengar perlahan, lama-lama kemudian hilang. Dengan geram kutinggalkan pohon itu dan kembali ke rumah. Masih di hari yang sama, kami sore sekitar jam 5:30. Abang sudah pulang. Ia tak langsung beristirahat dan memilih membakar sampah yang ada di kebun. Suara sholawatan dari speaker masjid terdengar sudah, pertanda sebentar lagi masuk waktu maghrib. Aku menutup semua pintu, jendela, dan tirai. Azan maghrib pun terdengar. Aku bergegas ke belakang untuk mengambil wudhu. Saat aku keluar dari kamar mandi, mata ini tertegun melihat sesuatu di sudut dapur. Seekor ayam meringkuk di sana. Aku berjalan mendekat, mengamati apakah itu ayam yang hilang atau bukan. Setelah dekat dan kupastikan memang itu ayam yang hilang, aku takut ini hanya ilusi mata. Sebab tadi sebelum aku masuk kamar mandi, aku melewati dapur dan di sudut dapur itu tak ada apa-apa. Sungguh aneh, pikirku. Aku memilih melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat, aku kembali ke dapur untuk melihat ayam itu. Masih berada di tempat semula. Aku segera keluar memeriksa kandang ayam di samping rumah. Ternyata satu ayam masih ada di sana. Berarti benar yang ada di dapur adalah ayam yang hilang itu. Tapi masuk dari mana? Sedangkan semua pintu dan jendela tadi sudah kututup rapat. Aku memanggil abang yang tengah membersihkan kaki di kran samping rumah. Aku bilang kalau ayamnya ketemu dan ada di dapur. Kami lantas masuk ke rumah dan mengeceknya. Ayam itu masih di tempat semula. Abang lalu memeriksanya dan memastikan benar bahwa ayam yang hilang itu telah kembali. Alhamdulillah, kami mengucap syukur serempak. Sungguh aneh dan di luar nalar, tapi ini nyata terjadi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com